Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Dewi Fakhiati dan partner saya Desi Noraya Wardani. Pada video ini, kami akan menjelaskan materi tentang materi muatan peraturan perundang-undangan, pembahasan penting karena tiap jenis peraturan memiliki fungsi dan ruang lingkup yang berbeda sesuai hierarki hukum di Indonesia. Untuk itu, kita mulai dari peraturan tertinggi terlebih dahulu. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dasar hukum tertinggi negara. Semua peraturan di bawahnya harus sesuai dengan UUD. Muatan UUD mencakup susunan organisasi negara, ketentuan tentang rakyat, identitas negara seperti bahasa dan lambang, jaminan hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, serta pembagian kekuasaan negara. UUD 1945 telah mengalami 4 kali perubahan pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Selanjutnya adalah ketetapan MPR. TAP MPR merupakan putusan musyawarah MPR yang menjadi sumber hukum di Indonesia. TAP MPR yang masih berlaku adalah ketetapan dari tahun 1960 sampai 2002 yang telah ditinjau kembali tahun 2003. Muatan materi TAP MPR mencakup 1. Memerinci aturan dalam UUD 1945. Yang kedua, menampung norma hukum tidak tertulis. Yang terakhir atau yang ketiga, melengkapi aturan dasar yang belum diatur dalam UUD. Berikutnya undang-undang, yaitu aturan yang dibuat DPR bersama Presiden sebagai penjabaran UUD. Materinya meliputi pengaturan lebih lanjut dari UUD, ketentuan yang diperintahkan UU lain, pengesahan perjanjian internasional tertentu, tindak lanjut putusan MK, serta kebutuhan hukum masyarakat. Ada juga Perpu, yaitu peraturan yang dibuat Presiden saat situasi genting dan memaksa. Perpu harus diajukan ke DPR pada sidang berikutnya. Jika disetujui menjadi UU, jika ditolak wajib dicabut. Selanjutnya, peraturan pemerintah atau PP. PP dibuat Presiden sebagai aturan pelaksanaan undang-undang dan tidak boleh menyimpang dari ketentuan UU. Contohnya, PP nomor 17 tahun 2010 tentang penyelenggaraan pendidikan. Berikutnya, peraturan Presiden atau Perpres. Perpres ditetapkan Presiden untuk menjalankan perintah undang-undang, menjabarkan peraturan pemerintah, atau mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Misalnya, Perpres nomor 20 tahun 2015 tentang Badan Pertahanan Nasional. Lalu ada peraturan daerah provinsi, yaitu peraturan yang dibuat DPRD provinsi bersama gubernur. Materinya mencakup otonomi daerah, tugas pembantuan, serta penjabaran peraturan yang lebih tinggi. Yang termasuk pada provinsi adalah Kanun Aceh, Perdasus Papua, dan Perdasi Papua Barat. Contohnya, Perda Jawa Tengah nomor 1 tahun 2017 tentang administrasi kependudukan. Yang terakhir, peraturan daerah kabupaten atau kota yang dibuat DPR bersama bupati atau wali kota. Materinya sama seperti Perda provinsi yang tadi, yaitu mengatur pelaksanaan otonomi daerah. Kanun pada tingkat kabupaten atau kota di Aceh juga termasuk dalam Perda kabupaten atau kota. Setiap peraturan memiliki tingkat dan fungsi yang berbeda, mulai dari UUD sebagai dasar tertinggi hingga Perda sebagai aturan di tingkat daerah. Dengan memahami hierarki ini, kita dapat melihat bagaimana aturan dibuat dan mengapa peraturan tidak boleh bertentangan dengan yang di atasnya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hierarki tertinggi dalam perundang-undangan. Kemudian di bawahnya ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Jenis peraturan perundang-undangan tersebut mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, Bupati atau Wali Kota, hingga Kepala Desa atau yang setingkat. Peraturan perundang-undangan itu diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
Terdapat 4 prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu yang pertama, lex superiori derogat legi inferiori. Artinya, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Asas ini berlaku pada dua peraturan yang hierarkinya tidak sederajat dan saling bertentangan. Kemudian, yang kedua, lex specialis derogat legi generali. Artinya, peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Asas ini berlaku pada dua peraturan yang hierarkinya sederajat dengan materi yang sama. Ketiga, lex posteriori derogat legi priori. Dapat dimaknai bahwa peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama. Dan yang keempat, peraturan hanya bisa dihapus dengan peraturan yang kedudukannya sederajat atau lebih tinggi.